Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita jumpa kembali pada malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan atau renungan yang saya sampaikan. Tapi namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada malam ini kami bisa dipertemukan bersama teman-teman yang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati dan menolong kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, hikmat, kecerdasan yang antara Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus menaungi setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau penolong yang hebat di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami ke dalam jalan yang benar. Bapa dalam kerajaan surga, ini waktu kami serahkan dalam tangan. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Saya baca ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang itu turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini, yaitu ada seorang tokoh di sini yang bernama Lewi, ya, seorang pemungut cukai. Dan Lewi ini adalah seorang pemeras hasil dari yang tidak seutuhnya, saudara yang terkasih. Misalnya kita punya utang cuma 500.000, bisa naik 10% sampai 100%, ya. Karena dia mau mementingkan diri sendiri untuk memperkaya dan kelihatan dipuji orang bahwa saya ini adalah orang kaya. Tapi sebetulnya juga dalam hasil pemerasan, ya. Dia tidak mau belajar, ya, dia tidak mau bekerja keras. Nah, mungkin pada saat itu dia seorang kepercayaan raja misalnya kan, kepercayaan raja diberikan suatu tanggung jawab untuk menagih pajak kepada orang-orang, ya. Sama juga di Indonesia ini kan kita bayar pajak tanah, ya, pajak rumah, pajak usaha kita kan. Nah, tapi ada di balik itu oknum yang mau memanfaatkan orang-orang yang miskin sebetulnya, saudaraku yang terkasih, ya. Mereka memeras dari hasil yang tidak seutuhnya. Nah, sama juga di sini kan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27 bahwa kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak jauh-jauh dari tema yaitu adalah kita kasih aja tema tampil beda di tengah komunitas. Saudaraku yang terkasih, ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, teman-teman yang ada di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ya, bagaimana supaya kita tampil di tengah komunitas, saudaraku, ya, yang terkasih, ya. Kita harus ya, mulai dari karakter kita kan, mulai dari pembicaraan kita, mulai dari sifat kita, bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Di negara Indonesia ini kan banyak suku, ada suku Ambon, suku Jawa, suku Batak, ya kan, suku Maluku, suku Merauke misalnya kan. Masih banyak lagi suku Papua. Nah, di negara Indonesia ini ada 34 provinsi dan orang-orang yang berbeda juga, saudara yang terkasih. Bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana cara mendekati mereka kan, kita harus berbeda. Nah, kita sebagai anak-anak perantau, ya, bagaimana supaya kita bisa tampil beda di tengah-tengah masyarakat, supaya kita bisa diterima sama orang. Terutama kita harus bagus karakter kita, saudara yang terkasih. Kalau kita sudah mengetahui pendidikan tetapi kita tidak melakukannya, sama kita orang berdosa. Nah, di sini adalah Yesus memberikan contoh kepada mereka, ya. Memberikan contoh kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu yang bersungut-sungut, "Kenapa kamu bersama-sama dengan orang berdosa?" Ya, saudara yang terkasih, ya. Kita lihat dari ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah." Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada malam hari ini, ya. Bagaimana sih tampil di beda bagaimana tampil beda di tengah komunitas? Poin yang pertama adalah, ya, kita harus memiliki visi misi yang benar, ya, saudara yang terkasih. Yesus di sini adalah memiliki visi misi yang benar, ya. Visi misi yang benar untuk menyelamatkan orang berdosa. Visi misi untuk menyelamatkan orang yang merampas, saudara yang terkasih, yang tidak ada hasil yang seutuhnya. Nah, ya. Kalau tidak, ya, bisa bangkrut semua orang di negara Indonesia ini, saudaraku. Ya, bisa bangkrut semua perusahaan karena
hasil dari pemerasan ini kan tidak sesuai dengan hasil yang mereka bayar yang sebetulnya. Mungkin pada saat itu kan ada orang yang bersungut-sungut, ya kan? Ada orang yang tidak suka dengan si Lewi ini, tetapi eh, orang tidak bisa mengungkapkan, oh takut, ya kan? Takut karena mungkin dia di saat itu kan kalau di dalam pemerintah jabatannya lebih tinggi, takut nanti dianiaya, ya kan? Takut nanti dibohongin atau takut nanti di penjara gitu kan? Oh, kenapa kamu lawan ini? Ini kan saya utusan dari pemerintah. Jadi apa yang saya lakukan ya itu yang kamu bayar. Nah, mungkin pada saat itu saudara yang terkasih undang-undang masih belum terbentuk ya. Undang-undang masih belum terbentuk ya di zamannya dulu gitu. Walaupun ada undang-undang tapi sewenang-wenangnya belum demokrasi. Nah, sekarang mungkin kalau di negara Indonesia ini kan udah demokrasi ya. Demokrasi itu ya kita bebas untuk mengungkapkan pendapat, kalau tidak setuju dengan hasil pendapat kan bisa menuntut dihukum ya. Nah, bagaimana Yesus pada saat itu ya? Dia datang ya berkata bahwa ia melihat seorang pemungut cukai ya. Ia melihat seorang pemungut cukai, saudaraku. Dia kasihan melihat si Lewi ini. Ya, nanti binasa orang ini ya. Nanti orang ini akan tidak bisa sesuai lagi dengan jalan firman Tuhan. Yang harusnya utangnya ini tapi dibayarnya ini. Beda lagi saudaraku yang terkasih. Ya. Yesus di sini memiliki visi misi hati tujuan yang benar ya, saudaraku yang terkasih. Ya. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-27b, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dimanapun berada kita pada saat ini, dimanapun kita ada hati kita, di situ juga berada harta kita, saudaraku yang terkasih. Ikutlah aku ya. Di sini Yesus memberikan atau menginjili seorang pemungut cukai ini yang bernama Lewi ya. Dia menginjili supaya dia mengikuti Yesus, supaya dia mengikuti jalan yang benar, supaya dia tidak tersesat, saudaraku yang terkasih ya. Ikutlah aku. Tapi ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Saudara yang terkasih ya, maka berdirilah Lewi, berarti dia ikut Yesus ya. Dia ikut Yesus karena Yesus tahu bahwa dia itu adalah orang berdosa. Tapi bagaimana sih sikapnya untuk mengikuti Yesus ya? Lah, karena dia memiliki hati yang benar, hati yang tulus ya, tetap dia tinggalkan hasil pemerasannya itu, saudara. Dia bagi-bagikan kepada orang lain ya. Dia kembalikan, oh mohon maaf tadi ya, saya tadi salah paham ya. Saya tadi sebetulnya utang kamu bukan 500.000 tapi kamu bayar 5 juta, bukan. Tapi saya kembalikan kepada orang hasil-hasil dari pemerasan seperti itu. Nah, itu yang bagus, yang lebih keren, saudara yang terkasih. Istilahnya adalah Lewi ini adalah memiliki kesadaran hati ya. Sadar ya kan, bahwa uang ini bagaimana kalau orang-orang janda yang tidak mampu kan, tapi mereka harus dipaksakan untuk mampu ya. Tapi sementara mereka juga malas-malasan untuk bekerja di pemerintah, maunya kan korupsi ya. Itu contoh kecilnya ya kan. Jangan kita ambil yang negatif tapi yang positifnya diambil ya. Begitu saudara yang terkasih ya, kita harus memiliki juga hati seperti Lewi ini ya. Kalau dia bertemu dengan Yesus langsung kan, mungkin di saat ini kan Yesus sudah menginjili, tapi ayat di sini nggak terlalu ditulis ya, bagaimana sejarah-sejarah. Mungkin kalau kita lihat dari literatur buku ya, mungkin Yesus di sini menginjili orang Lewi ini kan, tapi dia sedang duduk di rumah orang berdosa pada waktu itu. Tapi kan di sini kan orang bersungut-sungut, mengapa Tuhan ini datang kepada orang-orang yang berdosa yang sebetulnya, lalu dia mengikut Lewi, ditariknya untuk mengikuti Yesus sebetulnya. Ya, terkadang juga dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, kita juga saya termasuk pribadi sendiri banyak juga berbohong dan banyak juga dosa yang saya lakukan. Ya, dibilang A besoknya B ya kan, tidak ada konsisten yang sebetulnya. Tetapi Lewi di sini memiliki hasrat atau introspeksi diri yang sebetulnya ya. Dia mau berubah ya kan. Dia tidak mau lagi hidup dalam pemerasan. Nah, terkadang juga dalam hidup kita ya, kita sudah dikasih berkat ya, malah kurang terus ya. Siapapun juga di muka bumi ini kalau kita diberikan berkat memang kurang, saudaraku yang terkasih, kalau tidak penuh dengan ucapan syukur ya. Hidup inilah harus penuh ucapan syukur. Terima 1000 ucapan syukur, terima 2000 ucapan syukur. Selebihnya kalau tidak kita bisa mengucap syukur dalam hasil yang Tuhan berikan, berkat-berkatnya kepada kita akan bisa melakukan tindakan kejahatan sebetulnya ya, seperti Lewi ini. Tapi puji Tuhan, setelah itu dia bertobat dan kembali mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat dari ayat ke-29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turun makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini adalah muncul keberatan kepada mereka, orang-orang ahli-ahli Taurat ya kan, orang yang sudah paham mengenai hukum, orang yang sudah pintar-pintar. Tapi kenapa sih Yesus makan bersama-sama dengan perjamuan orang kudus ya, orang-orang yang perjamuan kudus tapi hasilnya orang-orang berdosa ya, saudara yang terkasih ya.
Ya, bagaimana supaya kita tampil beda di tengah komunitas ya itu, saudaraku. Bagaimana sih, ya? Bagaimana supaya kita tampil beda di tengah komunitas? Itu jangan kita mendengarkan kata yang negatif, ya. Ya, jangan kita mendengarkan kata negatif dari orang ya. Oh, kamu ini sombong begini, kamu ini tidak bisa dibilangin, kamu ini gimana sih? Udah dibilangin orang berdosa, masa bergaul dengan mereka? Kita harus menghindari kata-kata yang tersebut karena visi kita yaitu untuk menyelamatkan orang ini. Bagaimana kalau dia tidak bisa selamat, tapi hidupnya akan binasa, saudara? Ya, guna apa ya datang Yesus di dunia ini kalau hidup kita kan untuk dibaharui, ya kan, bukan untuk dibinasakan, untuk mati ke dalam neraka yang dahsyat, ya, neraka yang api kekal selama-lamanya kan. Ya, bukan itu ya. Itu jangan kita mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang lain ya. Sama juga terkadang juga dalam pelayanan kita kan. Ya, kita juga banyak orang mendengar kata-kata negatif. Oh, kamu ini tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Kamu ini tidak bisa lagi berkorban dengan baik. Ya. Selama kita masih ada di muka bumi, saudaraku yang terkasih, kita juga harus penuh-penuh belajar. Kita juga belajar dengan orang lain, belajar dari kesalahan kita kan. Ya, di sini muncul pertentangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sudah mengenal jauh lebih lama firman Tuhan, tetapi mereka juga tidak bisa melakukannya, saudara terkasih. Tidak menjadi contoh di tengah-tengah mereka, ya. Mungkin mereka di saat itu sembunyi-sembunyi, tapi mereka juga korupsi, ya kan. Ahli-ahli Taurat sudah tahu tapi tidak melakukannya, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita sadar, ya. Mari kita sadar, ya. Maupun yang ada di bangku pendidikan, maupun juga yang ada di tengah-tengah orang yang berbeda yang sebetulnya kan, kita harus jangan mendengarkan perkataan-perkataan negatif ya. Kalau kita mau maju ya, kalau kita mau maju dan bertumbuh untuk mengembangkan skill kita ke depannya, jangan kita mendengar perkataan-perkataan negatif orang. Ya, ingat kita tidak dalam kata dunia, kita tidak minta makan dengan mereka dan mereka juga tidak bayar rekening kita. Rekening listrik ya kan, uang tas kita, uang jajan kita, mereka tidak bayar, tapi mereka hanya pintar untuk mengomentari, untuk menjatuhkan orang lain. Di sini juga kan kalau Yesus mengikuti kata orang-orang Farisi ini, mungkin penginjilannya kan tidak akan sukses ya saudara. Tapi Yesus di sini mengambil dalam bentuk kemanusiaan, ya dalam bentuk kemanusiaan dia tidak mendengarkan perkataan ini. Nah, dalam bentuk ketuhanannya dia tahu ya, dia tahu bahwa orang-orang Farisi ini sebetulnya dan orang-orang Saduki pada saat itu atau orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia tahu ya, Yesus tahu saudara terkasih ya. Tapi apakah dia tahu bahwa Lewi ini pemungut cukai orang pembebas? Dia tahu. Ya, dia tahu kan Yesus kan maha tahu ya, maha tahu. Tapi dia juga punya rasa kasihan sebagai hati sebagai manusia gitu loh. Supaya orang-orang ini tidak binasa dan kembali ke hidup yang lama lagi. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di tengah-tengah komunitas, ya, di tengah-tengah komunitas di mana kita berada, di mana kita pelayanan, mungkin kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berbeda, ya. Ada yang karakternya B, ada yang karakternya C. Nah, bagaimana kita menyesuaikan diri ya? Bagaimana cara kita menyesuaikan diri dalam konteks tersebut? Ya, kita harus mengikuti mereka. Nah, kalau saya sekarang ini kan berada di Pulau Jawa ya, di Jakarta. Ya, jadi saya mengikuti orang Jawa, orang Jakarta kan supaya saya bisa diterima. Yang positifnya, yang negatifnya dibuang. Ya. Bagaimana supaya kita bisa diterima dari orang-orang Jawa ya? Sementara karakter kita masih keras, sementara kita tidak bisa dibilangin. Nah, kita harus banyak-banyak belajar dengan mereka walaupun jatuh bangun, tidak bisa lagi berdaya sampai kapanpun. Tetapi karena motivasi tadi ya, karena tujuan kita benar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berperkara saudara yang terkasih. Pasti Tuhan akan mengangkat segala pergumulan kita pada malam hari ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan pasti ya diangkat beban lah, bukan kita kalau sudah percaya kepada Tuhan masalah kita selesai. No, tidak. Masalah kita tidak selesai sampai ketika kembali kita ke surga ya. Kalau kita masih di muka bumi ini, kita masih punya masalah ya sebagai manusia ya, sebagai manusia. Tapi kata Paulus di dalam kitab Roma, Roh turut berdoa buat kita. Roh turut berdoa buat kita supaya kita apa ya? Supaya kita bisa selamat ya, selamat dan kembali ke hidup yang baru, bukan kembali ke hidup yang lama, saudara terkasih ya. Ya, itu tadi poin yang kedua, itu jangan kita mendengarkan stigma negatif dari orang-orang lain yang menjatuhkan iman kita ya. Ya, di sini juga Yesus memberikan contoh kepada orang-orang di saat itu. Ya, mungkin yang menonton pada saat itu bukan hanya 1-2 orang ya. Di bangsa Israel mungkin ada ratusan orang, tetapi mereka cuma hanya melihat doang ya. Mereka takut berkomentar, tapi Yesus di sini sedang melakukan perdebatan bersama siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Orang-orang Farisi yang sudah terkenal dengan ahli hukum yang sebetulnya, tetapi mereka juga tidak bisa melakukannya ya. Ya gitulah. Ya, hidup ini kan seperti itu ya. Kita hanya tahu tapi tidak bisa melakukannya. Apa gunanya juga? Dalam kitab Yakobus kan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada hakikatnya mati ya. Kalau kita tidak punya perbuatan tapi kita punya iman tapi tidak melakukannya, hakikatnya mati. Itu menurut kitab Yakobus.
ya, kitab Yakobus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa respon kita ya? Apa respon kita kalau kita diperhadapkan dalam hal tersebut? Ya. Apa respon kita? Ya. Respon kita adalah ya, pertama adalah respon kita kalau mau tampil beda di tengah komunitas, yaitu ingat kita ini tidak sempurna ya. Di sini dia berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, secara manusia kita ini tidak sempurna, saudara. Apa respon kita? Tidak sempurna ya. Kita harus bergaul juga dengan mereka gitu. Jangan kita tinggalkan orang-orang berdosa. Tapi visi kita juga harus benar. Bukan kalau mereka berdosa, kita juga ikut berdosa ya. Gitu. Itu juga sudah salah betul, saudara. Ya, sudah salah benar itu. Sudah salah dan tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau kita yang seperti itu ya. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hati nurani ya, kita memberikan hati nurani untuk mengasihi sesama. Ya, kita juga harus ikut bersama-sama bergaul dengan mereka. Yang positif kita ambil seperti yang saya katakan, yang positif yang kita ambil, tapi yang negatifnya kita buang jauh-jauh. Jangan kita terpengaruh dengan mereka, tapi tetap kita bergaul dengan mereka. Ya. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita pelajari kalau kita mau tampil beda di tengah komunitas. Kita jangan mendengarkan sekali-kali perkataan yang negatif. Yang negatif ya, bukan yang positif, tapi yang negatif. Yang positifnya ambil, yang negatifnya buang jauh-jauh dan analisis secara baik. Ayat yang ke-31 berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Bagaimana sih supaya tampil beda di tengah komunitas? Atau apa supaya kita bisa tampil beda di tengah komunitas ya? Ayat yang ke-31 berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib ya, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yang ketiga adalah memiliki hati yang suci. Ya, memiliki hati yang suci. Atau memiliki hati yang benar, atau memiliki hati yang benar. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus di sini berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit ya. Orang sakit ini sakit, jadi harus diobati. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi melainkan orang berdosa. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika muncul perdebatan yang telah dilakukan Yesus pada saat itu, tetapi di sini Yesus menjawab mereka, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yang diperlukan tabib adalah hanya orang sakit, saudara. Orang-orang di saat ini, di zaman bangsa Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi ya, mereka juga banyak melakukan dosa ya. Ya, mereka juga banyak melakukan dosa. Nah, misalnya kan orang benar ini semua di muka bumi. Nah, kenapa datang Yesus ke dunia ya kan? Nggak ada misi, nggak ada yang dibenarkan ya. Kalau kita sekarang ini kan orang-orang berdosa di saat itu ya, di zaman itu kan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka ya sebetulnya. Ya, mungkin di saat ini Yesus tidak mungkin datang lagi pada saat ini. Tapi firman Tuhan Alkitab sudah mencatat supaya kita juga bisa bertobat ya kan, supaya kita bisa juga kembali kepada Allah yang benar, jangan menyembah kepada Baal gitu loh. Ya, jangan juga kalau Yesus di sini berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi kita juga harus semau-maunya kita berdosa. Ya, mencuri oke, mabuk oke, tapi selainnya oke terus. Karena Yesus kan datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Nanti kalau kita mati surga. Salah itu juga, saudara. Itu juga motivasi yang salah, tapi jangan diikuti yang seperti itu. Ingat ya, keselamatan ya atau pertobatan terjadi kalau kita percaya kepada Yesus ya, saudara yang terkasih ya. Bertobat adalah artinya berbalik dari kehidupan lama kembali kehidupan yang baru, berbalik dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru lagi. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar bersama-sama. Lewi ini yang dia ini memiliki hati untuk berubah ya. Dia memiliki hati untuk berubah, dia tidak mau lagi memeras orang, dia juga tidak mau lagi untuk kompromi dengan masalah-masalah. Walaupun dia sudah dikasih jabatan, tapi dia tidak memeras lagi. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah poin penting ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Poin yang pertama tadi adalah bagaimana supaya kita tampil beda di tengah komunitas. Itu yang pertama tadi adalah memiliki visi, misi, tujuan yang benar. Yang kedua, jangan mendengarkan perkataan negatif. Yang ketiga adalah memiliki hati yang bertobat atau hati yang suci atau hati yang benar ya.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan ini. Dan mohon maaf juga misalnya ada kesalahan yang saya sampaikan dalam firman Tuhan ini, kiranya kita menjadi berkat bagi masyarakat, lingkungan, sekolah, dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam ini kami telah menyelesaikan membaca firman dan berkata-kata Tuhan, biarlah urapan dan kuasa yang terus menguatkan hamba-Mu, dan terlebih juga buat teman-teman telah mendengarkan ini Tuhan, biarlah semakin dikuatkan, semakin diberikan kekuatan, hikmat dan kecerdasan kepada Engkau Tuhan, kiranya kami semua diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.